Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan pergi meninggalkan bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan. Salah satu tanda keimanan orang beriman yaitu mereka bergembira ketika hadirnya bulan Ramadan. Maka tak ubahnya ketika Ramadan datang dikatakan marhaban ya Ramadan. Arti kata marhaban tidak hanya selamat datang, melainkan selamat datang Ramadan. Aku luangkan segala yang ada pada diriku untuk menyambut kehadiranmu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nur Rajab Al-Hambali mengatakan, dahulu para salaf ketika menanti bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitupun 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa, Ya Allah, terimalah amal soleh kami selama bulan Ramadan. Pernah juga dilukiskan dalam sebuah tulisan, seorang ulama terdahulu, orang soleh terdahulu, ketika menanti Ramadan, tak ubahnya ketika seorang pengantin yang menanti hari H dalam pernikahannya. Lantas, bagaimana kita sebagai seorang muslim, remaja yang cerdas dalam mempersiapkan bulan Ramadan? Yaitu pertama, penting bagi kita mengetahui pentingnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena jika kita tidak tahu pentingnya Ramadan, maka kita akan menyanyiakan bulan yang mulia ini. Sama halnya dengan ketika datang undangan untuk kita. Undangan ini penting dan hidupmu akan sengsara jika kamu tidak datang. Tentu kita tidak akan datang. Kita akan datang pada bulan tersebut, bukan? Lantas bagaimana dengan Ramadan ketika dikatakan futihat abwabul jinan, seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya, walam yuhlam min haba, dan tidak ada satupun dari pintu itu yang ditutup. Masya Allah. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mengejar bulan kemuliaan ini. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tanamkan dalam diri kita, alangkah ruginya jika kita tidak mendapatkan berkahnya Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syakiyun abdun, celaka nih orang, durhaka nih orang, rugi nih orang. Kenapa? Mimma adraka Ramadan, ketika dia sampai di bulan Ramadan tetapi dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Maka dari itu, kembali yang pertama tadi, penting bagi kita mengetahui apa manfaatnya bulan Ramadan ini. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menanamkan dalam diri kita akan rugi jika kita tidak mendapatkan rahmat Ramadan. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dapatkan sama sekali. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa. Ya, kita manusia, makhluk yang lemah. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk terus beribadah sepanjang bulan Ramadan. Karena terkadang teman, kita punya target, tetapi di pertengahan jalan rasa futur, rasa malas itu terus menyerang kita. Maka dari itu kita harap penuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba dalam membaca Quran, tilawah, sholat malam, dan berzikir kepadamu sepanjang bulan Ramadan. Itu bukti ikhtiar kita bahwa kita makhluk yang lemah. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan 2 syarat supaya puasa kita menjadi puasa yang terbaik sepanjang hidup kita. Yang pertama,
berpuasa karena iman dan ihtisaban. Apa itu berpuasa karena iman? Berpuasa karena iman yaitu ketika ditanya, kenapa kamu berpuasa? Ya, aku berpuasa karena kalau aku nggak puasa, ibu aku nggak masak. Kenapa kamu berpuasa? Aku berpuasa karena mayoritas umat muslim berpuasa pada bulan ini. Aku malu kalau nggak berpuasa. Subhanallah, itu bukan jawaban orang yang beriman. Orang yang beriman ketika ditanya, mengapa kamu berpuasa? Aku berpuasa karena Allah menyuruhku berpuasa. Dari mana Allah menyuruh kamu berpuasa? Jelas, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman. Orang Islam jelas banyak, tapi orang yang beriman, Allahu a'lam bishawab. Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, tidak ada satupun dari perintah syariat yang Allah berikan untuk hambanya, melainkan di dalamnya terdapat maslahat untuk kita sendiri. Dan tidak ada satupun larangan yang Allah larang, merupakan di dalamnya terdapat kebaikan untuk kita sendiri. Begitu cintanya Allah kepada kita. Adapun yang kedua, al-ihtisaban, yaitu berpuasa dengan mengharap ridha Allah. Ya, sebagai seorang hamba tentu kita mengharap ampunannya, mengharap surganya, mengharap kasih sayangnya. Dan orang yang berpuasa karena ihtisaban, dia tidak akan pernah merasa lelah dalam berpuasa. Dia akan selalu menikmati hari-harinya sepanjang bulan puasa. Kita mempunyai waktu 360 hari yang Allah berikan. Dari 360 hari yang Allah berikan, hanya 30 hari yang Allah minta untuk kita berpuasa. Itu pun 30 hari tidaklah 24 jam penuh. Hanya 12 jam Allah minta kita berpuasa di Indonesia ini. Malulah kita jika masih melanggar perintah syariat ini. Apakah masih kurang 320 hari untuk dunia kita, sementara 30 hari atau 29 hari untuk akhirat kita? Bukankah hidup kita di sini hanya untuk beribadah kepada Allah? Teman-teman sekalian, Allah mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita sama-sama tahu Al-Quran merupakan cahaya dan petunjuk ketika manusia bingung akan kemana arah hidupnya. Dan kita juga sama-sama tahu perubahan di dunia, peradaban di dunia terjadi ketika Al-Quran ada. Maka dari itu, jadikanlah pada Ramadan ini, tahun ini, menjadi Ramadan terbaik kita dan menjadi perubahan bagi diri kita. Padahal Allah jelas mengatakan, ma indahum yaghfas, semua yang ada padamu habis, lenyap. Wa ma indallahi baha, dan hanya di sisi Allah lah sesungguhnya yang bakal kekal. Maka dari itu teman-teman, mungkin sekarang akhirat masih menjadi ilusi bagi kita, dan dunia yang nyata. Tapi nanti dunialah yang hanya menjadi cerita, dan akhirat yang menjadi nyata. Jadilah remaja muslim yang cerdas. Kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Minta pertolongan kepada Allah, selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan, dan jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.